Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan singkat Masehi Advent hari ke-7 Yosodipuro. Namun sebelum itu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat dan berkat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Berikan hikmat dari surga, supaya kami boleh menyampaikan firman ini setuju dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada pagi ini, firman Tuhan kami beri judul kerendahan hati. Saya ambil di dalam kitab Matius 11 ayat 29. Saya akan bacakan Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata rendah hati mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama seperti orang lain. Ia tidak merasa hebat, ia tidak merasa pintar, ia tidak merasa terhormat di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Bersikap rendah hati di hadapan Allah, kita diajak untuk sadar bahwa kita hanyalah manusia lemah, mempunyai banyak kekurangan. Dari kekurangan itulah kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan sesama manusia. Mario Teguh, motivator Indonesia, mengatakan, perhatikanlah, ternyata selalu orang yang rendah hati di antara kita yang hidupnya damai, sejahtera, dan terhormat. Beberapa cara mencapai kerendahan hati. Jangan pernah meninggikan diri. Jangan pernah merasa hebat. Jangan merasa lebih pintar. Jangan merasa lebih terhormat. Merasa orang lain yang salah, kita yang benar. Ingat, di atas langit masih ada langit. Tidaklah mudah untuk rendah hati. Secara naluriah manusia selalu ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai dan tidak mau disepelekan. Karena itulah manusia sulit untuk merendahkan hati. Di dalam Amsal 18 ayat 12 akan saya bacakan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Di zaman sekarang orang berpikir merendahkan hati identik dengan kelemahan, di mana pamor dan gengsi akan turun. Tidak demikian dengan ayat yang baru saja kita baca. Tuhan menjanjikan kerendahan hati akan mendahului kehormatan. Tanda-tanda orang yang rendah hati. 1. Ia mau mengakui kesalahan. 2. Ia mau belajar dan diajar. Yang ketiga, ia mau memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain. Dalam Matius 5 ayat 5 tertulis, berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Yesus merupakan teladan kita. Dalam kehidupan Yesus,
ia sangat merendahkan hati. Dan di akhir hidupnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini membuktikan kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi teladan bagi kita, bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati dalam melayani sesama. Mengajar kita untuk tetap melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menjadi berkat bagi kita. Amin.